Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin, tanggal 26 Juni tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?
bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu," padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bersikap bijaksana dan introspeksi diri. Memberikan penilaian kepada orang lain terkadang lebih mudah daripada menilai diri sendiri. Hal ini sejajar dengan peribahasa, semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Menilai seseorang berdasarkan kacamata si penilai, sejujurnya tidaklah adil, karena apa yang dinilai belum tentu benar adanya. Segala hal dinilai baik secara fisik, penampilan, karakter, sikap, dan sebagainya. Orang bijaksana hendaknya memeriksa dengan teliti mana yang benar dan mana yang salah, agar tidak jatuh pada sikap menghakimi sesamanya. Saudara terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan kiasan untuk menyatakan bahwa orang lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada kesalahannya sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kiasan tentang selumbar atau serpihan kayu dan balok ini membandingkan kesalahan orang lain yang sangat kecil terhadap kita dengan dosa kita yang sangat besar terhadap Allah. Kiasan ini disampaikan untuk mengingatkan agar para murid Yesus mengubah kecenderungan yang ada dalam hatinya sendiri, yakni cepat melihat kesalahan orang lain. Daripada mencari kesalahan orang lain, baiklah para murid cepat mengoreksi dirinya, cepat melihat kesalahan sendiri, lalu memperbaikinya. Perkataan Yesus itu menjadi juga peringatan bagi kita bahwa kita sering lebih mudah menilai dan melihat kekurangan orang lain daripada mengoreksi dan melihat kekurangan sendiri. Yesus menggunakan istilah yang kontras, yakni balok dan selumbar untuk menggambarkan hal tersebut. Ketika orang menghakimi sesama, ia cenderung melihat hal-hal yang negatif dari orang itu. Pada saat yang sama, orang lupa bahwa ia juga tak sempurna dan bisa saja melakukan hal yang lebih jahat daripada kesalahan orang lain. Penglihatan manusia itu terbatas dan hanya dapat melihat hal-hal yang tampak oleh mata, tetapi tidak dapat melihat apa yang ada di dalam batin sesamanya yang tidak tampak oleh mata. Sikap menghakimi dan merasa diri selalu benar tanpa dosa merupakan salah satu ciri orang kurang beriman. Sedangkan sikap menyadari diri orang berdosa adalah salah satu ciri orang yang sungguh beriman. Kita membutuhkan pengampunan dosa, pertobatan, dan perubahan hidup.
kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Semoga kita tidak mudah menceritakan kekurangan atau menghakimi orang lain daripada mengakui kekurangan atau kelemahan kita. Introspeksi terhadap diri sendiri adalah cara terbaik agar tidak mudah menilai dan menghakimi orang lain. Seperti ada ungkapan, jangan biarkan lidah kita menceritakan kekurangan orang lain. Ingatlah, kita juga punya kekurangan dan orang lain juga punya lidah. Semoga demikian. Amin.